Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Masih dalam pembahasan fin najasat, tentang perkara-perkara yang itu najis, wa kaifiyati tathhiriha, dan bagaimana cara mensucikan daripada najis-najis tersebut. Wa qabla dhalika nuraji qalilan ma darasna min al-'ams amil qalil madi. Najis terbagi menjadi dua apa empat? Masya Allah. Ini najis ditinjau dari takarannya. Tapi kalau najis pembagian macamnya, oh iya pada jenisnya. Kalau najis ditinjau berapa macam najis? Macamnya dua. Ada najis ain atau hakikiyah, zatnya memang najis, dan ada yang hukmiyah, yakni dia dihukumi dengan najis. Nah, baik, kemudian kita lanjutkan al-mas'alatu tsalitsatu, masalah yang ketiga. Apa itu? Kaifiyatu, tata cara tathhiri, mensucikan an-najasah, najis. Tata cara mensucikan daripada najis. Najis apa yang di sini? Ditinjau dari macamnya. Najis hakiki atau najis hukmiyah? Najis hakiki atau najis hukmiyah? Najis hukmiyah. Kenapa? Najis hakiki nggak bisa disucikan. Air liurnya anjing, meskipun kita dijemur atau air liurnya, tetap dia najis. Tetap dia najis. Nah, yang pertama, idza kanatin najasatu, karena mensucikan najis ini tergantung daripada jenisnya. Jenis najis ini cara mensucikannya begini, jenis najis ini cara mensucikannya begini, sehingga harus ditafsir seperti apa najisnya. Yang pertama, idza kanatin najasatu, kalau najisnya itu ada fil ardi, ada di tanah, wal makan, atau di tempat, di meja, di ini, maka cara mensucikannya, kata Syekh, fahadihi, maka yang demikian ini yakfi fi tathhiriha, cukup membersihkannya dengan apa? Ghuslatun au ghuslatan wahidah, dengan sekali cucian. Maksudnya tidak disyaratkan 9 kali atau 7 kali, salah satunya dengan tanah, tidak. Itu kalau bumi, tanah, atau tempat yang lainnya. Tadhhabu bi'ainin najasah, dengan cara tatkala sudah sekali dicuci, hilang sudah ainnya, zatnya itu hilang sudah, maka sudah suci. Fayusabbu 'alaihal ma, dituangkan air marratan wahidah, sekali saja. Sudah disiram, sudah dicuci, sudah. Li amrihi sallallahu alaihi wasallam, apa dalilnya? Berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam
bisabbil ma'i, dengan menuangkan air, ala baulil a'rabi, tentang kencingnya siapa? A'rabi. A'rabi itu Arab Badui. Apa itu Arab Badui? Orang Arab, biasanya diartikan Arab pegunungan, pedalaman. Mereka adalah hidupnya seperti ini, Pak, dengan ternaknya, bawa tenda, di mana ada rumput di situ dia pasang tendanya, dia hidup di situ, digembalakan kambingnya, habis rumputnya pindah lagi ke sana terus, sehingga dia dikenal jauh dari ilmu, sehingga kadang mereka perkataannya kasar, berani nanya-nanya lantang sama Rasulullah. Sehingga para sahabat senang biasanya kalau datang Arab Badui. Biasanya banyak pertanyaannya itu dapat ilmu kita. Kalau para sahabat kadang segan mau bertanya sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika Arab Badui yang namanya jauh dari ilmu, disebutkan sebuah hadis, dia kencing di kayak gini, Pak, kita lagi ngaji nih, kencing di pojok sana. Gimana perasaan Bapak? Makanya para sahabat semuanya geram. Tapi kata Rasulullah, biarkan. Ketika sudah kencing, cukup diambilkan air, kemudian disiram sudah, karena meresap sudah di tanah dengan masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alladzi bala fil masjid, yang kencing di masjid. Intinya, kalau najis itu ada di tanah atau di tempat seperti ini dan najisnya najis yang seperti biasa, maka cukup disiram air, dicuci sampai hilang sudah ininya, zatnya sudah. Enggak mesti dipersyaratkan harus sekian kali tidak. Yang penting sudah hilang zatnya sudah. Nah, kemudian yang kedua, idza kanatin najasatu ala ghairil ard. Tapi kalau tanah itu najis itu bukan di tanah, maka ka'antakuna fi thawbi, seperti najis itu ada pada pakaian, au fil ina'i, atau di bejana kita, di gelas dan seterusnya ada seperti ini. Maka gimana caranya? Ada dua keadaan. Kalau bahannya seperti ini, maka ditinjau lagi dari jenis najisnya. Fa in kanat min kalbin, kalau itu najis dari anjing, maksudnya apa? Air liurnya, wala ghafil ina'i, yang menjilat bejana tersebut, maka fala budda min ghaslihi sab'a ghasalat, maka wajib dicuci 7 kali. Ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Beda kalau yang tadi bukan najis anjing, maka cukup sekali, yang penting hilang sudah najisnya. Tapi kalau air liur anjing khusus ini 7 kali, salah satunya dengan tanah. Apa dalilnya? Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza walagal kalbu, apabila anjing menjilat fi ina'i ahadikum, di bejana salah seorang di antara kalian, maka falyaghsilhu, hendaklah dia cuci sab'an, 7 kali. Ulahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Wa hakadzal hukmu amun, dan hukum ini umum, fil ina, di bejana, wa ghairihi, atau yang lainnya, kathiyab, di pakaian, wal farsh itu perabotan atau meja dan yang lainnya. Nah, maka cara mensucikannya dengan apa, Pak? 7 kali, salah satunya dengan tanah. Kenapa harus dengan tanah 7 kali dan harus dengan salah satunya tanah? Kenapa kata Rasulullah? Enggak ada
baru bisa dibuktikan di zaman sekarang. Ternyata katanya apa Pak? Ada cacing apa? Cacing pita, dan itu bisa hilang dengan tangan. Murni dia adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, amma najasatul khinziri, adapun najisnya khinzir apa? Nah, babi, fasahihu, yang benar, annaha kasairin najasati, dia seperti najis-najis yang lainnya. Yakfi ghusluha marratan wahidah, cukup sekali cuci. Karena sebagian ulama mengiaskannya seperti najis anjing. Tapi yang sahih kata Syekh, yang kuat, yang rajih adalah seperti najis yang lainnya, karena nggak ada dalil yang sharih, semuanya hanya dikiaskan. Nah, tadhabu bi'ainin najasah, sehingga hilang najisnya. Wala yustaratu ghusluha sab'a marrat, dan enggak disyaratkan harus 7 kali kalau najisnya babi dan yang lainnya. Nah, wa in kanatin najasatu minal baul, kalau najis itu dari kencing, wal ghaib, bab, kotoran, wadam, atau darah, wa nahwiha, dan yang lainnya, fa innaha, maka dia ini, najis ini, tughsalu bil ma, dia dicuci dengan air, ma'al farki, dengan cara sambil digosok, wal asr itu diperas. Makanya asir itu apa namanya? Sirup. Kenapa? Jus, karena diperas buahnya. Digosok-gosok kemudian diperas, hatta tadhhaba wa tazula, sehingga hilang dan pergi najisnya. Wala yabqalaha atharun, sehingga enggak ada lagi akarnya, sisa-sisanya. Wa yakfi fi ghusliha marratan wahidah, dan cukup juga sekali. Sehingga para ulama memberikan kesimpulan, semua najis cara mensucikannya yang penting sudah hilang sekali boleh, yang penting sudah hilang zatnya, kecuali najisnya anjing tadi, air liur. Anjing disyaratkan 7 kali, ihdahunna biturab, salah satunya dengan tanah. Wa yakfi fi tathiri, kalau ini sudah nih, kita coba tes kemarin sudah nih. Adapun membersihkan kencingnya anak yang masih murni ASI gimana Pak? Ya, dibasuh saja. Ada yang lain? Dipercikan saja. Ada yang lain? Masya Allah, ini yang saya inginkan, harus ditafsir, karena bayi itu ada 2. Ya Pak ya? Nah, kalau jariyah maka dicuci seperti najis orang dewasa, kencingnya orang dewasa. Adapun gulam, ya cukup di istilahnya mabak atau rosh. Sebagian memberikan terjemahan dipercik, tapi maksudnya adalah disiram air gini Pak, sudah, nggak mesti harus digosok dan diperas, nggak mesti, disiram air sudah. Nah, seperti itu. Nah, wa yakfi fi tathhiri baulil gulamil ladzi lam ya'kul ta'ama, dan cukup membersihkan kencingnya anak laki-laki bayi yang belum makan kecuali ASI, al-nadhah. Nadhah tadi disiram air, wa huwa rasyuhu bil ma, ini istilahnya dipercikan, dikasih air, sudah enggak diperas lagi. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, dalilnya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yursal. Dulu saya pernah memberikan ghusl
Itu adalah dikasih air, kemudian dikucek, kemudian diperas, sudah suci sudah. Itu disebut dengan ghusl. Itu disebut dengan ghusl. Yughsalu min baulil jariyah. Ya. Digosel dari cara mensucikan air kencing jariyah, bayi perempuan. Wa yundahu min baulil gulam. Adapun baulil gulam, anak kencingnya anak laki-laki, bayi yang masih ASI, maka nadah cukup dialirkan air padanya atau disiram seperti itu. Nah, dan berdasarkan juga di hadis Ummi Qais, berdasarkan hadisnya Ummi Qais binti Mihsan al-Mutaqaddam. Gimana? Siapa yang masih ingat hadisnya kemarin? Jadi punya anak kecil, kemudian diapain? Dibawa ke Rasulullah. Terus Rasulullah pangku, tahu-taunya kencing. Maka minta air, kemudian dinadah. Nah, itu yang dimaksud dengan hadisnya Ummu Qais. Amma jildul maitah. Adapun cara mensucikan kulit bangkai, diapain, Pak? Disamak. Seperti apa? Seperti apa kulit bangkai yang mau disucikan? Seperti apa contohnya? Kulit sapi habis kurban. Bangkai kulit sapi atau hewan yang halal dimakan, cuma kondisinya itu nggak disembelih sehingga jadi bangkai. Itu yang tatkala disamak baru bisa suci, baru bisa suci. Sehingga kalau kulit kucing disamak suci nggak? Tidak selamanya. Sehingga di sini yang dimaksud adalah kulit bangkai yang itu asalnya halal dimakan, cuma kondisinya jadi bangkai, maka bisa disucikan dengan cara disamak. Boleh nggak dimakan nantinya? Nggak boleh, tetap haram. Suci mah suci, tapi tetap haram. Nah, sehingga berarti kalau ditanya kulit kucing itu najis apa bukan? Iya, kalau sudah mati dia bangkai najis karena dia bangkai. Nah, disucikan bagaimanapun karena apa? Dia najis ainiyah, hakikiyah. Tidak bisa disucikan najisnya tersebut. Nah, amma jildul maitatil ma'kulatil lahm, adapun kulit tadi bangkai yang ma'kulal lahm, yang dagingnya itu halal dimakan seandainya dia disembelih, fa innahu yathuru bid-dibag, maka dia suci dengan disamak, dibersihkan sisa-sisa dagingnya dengan garam atau dengan apa, kemudian dijemur nanti kering. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyuma ihamin, kulit bangkai apa saja yang halal tadi dimakan, dubira, ketika disamak, faqad tahura, sungguh sudah suci. Kalau dia disiamak, maka sungguh dia sudah suci. Wadamul hayd, ini khusus perempuan karena nggak ada laki-laki yang haid. Wadamul hayd, adapun darah haid, taksiluhul mar'atu, yang wanita membersihkannya min thawbiha, dari pakaiannya, bilma, dengan air, thumma tandahuhu thumma tusalli fihi, berarti digosel seperti najis yang lainnya tadi, dikasih air, dikucek, kemudian diperas. Itu cara mensucikan daripada darah
haid. Kalau masih ada darahnya, bahkan masih ada baunya, masih ada warnanya, kata Rasulullah, la tadurruki asar, tidak memudaratkanmu akarnya, sisa-sisanya itu. Karena memang ya darah haid. Terlebih lagi di zaman dulu sangat susah mencari pewangi. Kalau mungkin sekarang mungkin dengan direndam agak lama bisa langsung hilang daripada baunya. Tapi zaman dulu mereka hanya biasanya menggunakan daun bidara. Sehingga fungsinya daun bidara itu Pak ketika mandikan jenazah untuk apa? Dia fungsinya seperti sabun untuk menghilangkan yang licin-licin sehingga badan orang kesel. Sehingga bisa diganti sekarang dengan menggunakan sabun karena fungsinya itu. Maka dia bersihkan, summa tusolli fi, kemudian dia boleh sholat dengan menggunakan pakaiannya tadi bagi wanita. Fa'alal muslimi, maka hendaklah seorang muslim hendaklah memperhatikan bittahara, perhatian dengan cara bersuci, minan najasat, dari najis-najis. Kadang orang meremehkan ini. Hati-hati, bukankah orang yang diazab di alam kuburnya disebabkan apa? La yastatiru minal baul, dia enggak menjaga dirinya dari percikan kencingnya, diazab di alam kuburnya. Nah, minan najasati fi badanihi, di badan kita, perhatikan, wa makani, di tempat, wa saud, pakaian kita, alladhi yusolli fihi, kalau kita mau sholat perhatikan tempat sholat kita, pakaian kita atau di badan kita ada tidak. Kenapa? Saya ulang, kalau kita mau sholat perhatikan tempat sholat kita, pakaian kita dan badan kita ada najis apa tidak. Kenapa? Nah, karena suci dari hal yang demikian syartu sihhatis shalah, dia adalah syarat sahnya sholat. Nah, ada pertanyaan sebelum kita masuk kepada bab tentang haid dan nifas. Diulang. Apakah mandi setelah memandikan mayit? Nah, kalau yang sudah kita baca kemarin, Syekh di sini berpandangan tentang sunnah. Namun sebagian ada yang berpandangan bahwasanya wajib. Tapi ada contoh kepada sunnah, Allah Ta'ala alam bishawab. Ada yang lain Pak? Jika tidak kita lanjut babul ashir, bab yang ke-10, fil haid, masalah haid, wan nifas, dan masalah nifas. Kalau ada yang bertanya, Ustaz, itu kan khusus wanita, Ustaz, kok kita wajib mempelajarinya? Maka jawabannya apa? Jawabannya apa Mas Faruk? Yang pertama, kita berilmu, nanti ujung-ujungnya diapain? Setelah diamalkan, disampaikan. Yang kedua, setiap lelaki nanti punya pendamping nantinya, dia wajib mengajari istrinya, kan begitu. Nah, yang ketiga, saya belum menikah, Ustaz, maka dia punya orang tua, ibunya laki-laki perempuan, mestilah perempuan, sehingga nggak ada alasan kita untuk tidak membahasnya. Nah, al-haid lughatan, haid secara bahasa as-sailan, itu aliran, mengalir. Wa syar'an, adapun secara syar'i,
damun tabi'ah, darah tabiat, damun tabi'atin wajibillah, darah yang itu adalah kebiasaan manusia, wajibillah, naluri. Fitrahnya memang seperti itu. Yakhruju min qa'rir rahim, yang dia keluar dari qa'rir rahim itu biasanya diartikan dari dinding rahimnya. Dia dari dalam rahim. Maksudnya Bapak, dia bukan keluar dari saluran kemih atau kencing, bukan. Darah ini salurannya beda, dia dari rahim dia dari rahim, beda. Demikian istihadah, ini perbedaannya Pak. Makanya kalau orang lagi haid boleh sholat tidak? Tidak. Nifas sama, semuanya jalurnya dari rahim. Tapi kalau darah istihadah itu dia dari air kencing. Sehingga kalau orang kencing kemudian keluar biasanya darah, maka dia tetap wajib sholat. Kenapa? Itu bukan darah haid, dia dari saluran kencing. Sehingga dia cukup membersihkannya, kemudian dia sholat. Kemudian dia berwudu, kemudian dia sholat. Nah, yakhruju min qa'rir rahim fi awqatin ma'lumah, di waktu-waktu tertentu. Dia keluar pada waktu-waktu tertentu. Hala sihhatil mar'ah, kondisi normal wanita, kondisi sehat, kondisi subur. Karena terkadang ada kondisi-kondisi macet, ya enggak Pak? Iya. Min ghairi sababin wiladah, namun dia keluar ini bukan karena habis melahirkan, haid. Kalau habis melahirkan namanya apa? Nifas. Dan itu ya setelahnya wan nifasu. Adapun nifas, damun, dia adalah darah, yakhruju minal mar'ah, keluar dari mar'ah, indal wiladah, disebabkan atau habis melahirkan. Habis melahirkan. Dan nifas dan haid ini hampir hukumnya sama. Maksudnya hukum yang berkaitan dengan yang nggak boleh ini, nggak boleh itu, hampir sama. Hampir sama. Al-masalatul ula, masalah yang pertama, bidayatu waqtil haidhi wa nihayatuhu. Kapan waktu haid dan kapan berakhirnya. La haidha qabla tamami tis'i sinin. Kata Syekh, enggak ada orang haid sebelum sempurna 9 tahun. Di negara kita sama enggak Pak? Di kebiasaan orang-orang dekat dengan kita, kayak gitu enggak? Karena ini biasanya kembali kepada kebiasaan wanita juga. Ada di daerah-daerah tertentu haidnya cepat, mudah. La haidha qabla tamami tis'i sinin. Kata Syekh di sini sebelum sempurna 9 tahun itu belum ada haid. Ya. Li'annahu lam yathbut fil wujud, karena belum tetap di dalam adanya limra'atin haid, bagi wanita tentang haid qabla dalik, sebelum umur itu. Wa qad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha, dan diriwayatkan dari Bunda Aisyah, semoga Allah meridhoinya, annaha qalat, beliau radhiyallahu anha mengatakan, idza balagatil jariyatu, apabila jariyah, anak kecil perempuan itu sudah sampai tis'a sinin, 9 tahun, fahiya imra'atun, dia sudah jadi imra'ah, wanita. Imra'atun sudah jadi wanita balik, imra'atun. Wala haidha ba'da 50 sana, demikian gak ada lagi haid setelah 50 tahun. Kenapa? Apa itu namanya? Menopause. Apa? Iya. Nah, sudah 50 tahun fil ghalib,
umumnya. Ada nggak? Ada yang lebih daripada itu. Mungkin tadi kurang 9 tahun, ada, mungkin ada. Tapi al-ghalib umumnya, secara umum. Nah, wa qad ruwiya an Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan dari Aisyah juga radhiyallahu anha, beliau mengatakan, idza balagatil mar'atu 50 sana, wanita itu kalau sudah sampai 50 tahun, kharajat min haddil haid, dia telah keluar dari batasan haid, yakni enggak haid lagi, secara umum. Mungkin ada 1-2 orang, mungkin ada. Al-mas'alatu tsaniyatu, masalah yang kedua, aqallu muddatil haid, berapa sih hari waktu haid itu kemudian berhenti, berapa hari aja. Wa aktsaruha, dan berapa banyaknya, paling dikitnya berapa, paling banyaknya berapa. As-shahihu, berapa? As-sahih, yang kuat kata Syekh, annahu la hadda li aqalliha wa la li aktsariha, enggak ada batasannya. Enggak ada batasannya. Sedikit dan banyaknya enggak ada batasannya. Kadang si fulana sekian hari, kadang si fulana sekian hari. Enggak ada batasannya. Wa innama yurja'u fihi ila al-'adati wal 'urf. Terus gimana? Dikembalikan kepada adat, kebiasaan dia, dan urf yang berlaku di daerahnya tersebut. Seperti apa wanita-wanita biasa di situ, seperti itu dia, seperti itu. Al-mas'alatu tsaniyatu ghalibul haid, umumnya haid. Masalah yang ketiga, umumnya, ini secara umum. Wa ghalibuhu sittun aw sab'un, umumnya 6 hari atau 7 hari. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li Hamnah binti Jahsh, kepada Hamnah bintu Jahsh, tahayyadi, engkau haid, fi ilmillah, di dalam ilmu Allah, di dalam ketetapan Allah, sittata ayyam, 6 hari, au sab'atan, atau 7 hari. Summa gtasili, kemudian sesudah itu, kalau sudah sampai 6 hari atau 7 hari, maka mandi apa ini? Mandi besar. Wa sholli, kemudian salat, arba'atan wa ishrina yauman, kemudian kau salat 24 hari. Maksudnya apa ini? Kalau haid 7 hari atau 6 hari, habis itu mandi, kemudian sholat 24 hari. Kenapa? Ya ini 1 bulan. 1 bulan 24, 1 bulan 30 hari dikurang 24 berapa? Berarti 6 hari. Au salatatan wa ishrina, atau 23. Berarti haidnya berapa hari? 7 hari. Nah, kama yahidun nisa'u, sebagaimana para wanita haid, wayathurna limiqatin haidihinna wa tuhrihinna, di waktu-waktu mereka haid dan mereka suci. Ini umumnya. Dan ya ini umumnya, yaitu 6 sampai 7 hari. Ada yang kurang dari itu, ada yang lebih dari itu. Sehingga nanti kalau bercampur, dia kebiasaannya Pak 7 hari, kebiasaannya normalnya 7 hari. Kemudian kok berlanjut sampai 10 hari, maka kemungkinan lebihnya ini darah istihadah. Sehingga dia hitung kebiasaannya 6 hari, selebihnya dia mandi, kemudian dia bersuci, kemudian dia sholat. Karena itu sudah dianggap darah istihadah, karena dia punya kebiasaan. Tapi kalau nggak punya kebiasaan, nanti dilihat daripada tamyiz. Tamyiz itu membedakan
Karena beda antara darah haid dengan dengan istihadah. Haid biasanya bau, kemudian menyengat, kemudian pekat. Adapun istihadah dia darahnya darah. Orang biasanya bilang darah segar, padahal nggak ada yang minum. Maksudnya darahnya nggak pekat yang tadi itu, merahnya merah seperti itu, merah ya terang seperti itu, dan dia nggak berbau. Sehingga kalau dia nggak punya adat kebiasaan tadi setiap 6 hari, maka dilihat kalau sudah beda darahnya, sudah berarti ini nggak haid lagi, mandi suci, kemudian dia sholat. Dan dia sholat setiap mau sholat dia berwudu, di setiap mau sholat dia berwudu. Kalau dia nggak punya kebiasaan, dan dia nggak bisa membedakan darahnya, maka dilihat lagi dari kebiasaan umumnya wanita di daerahnya. Kalau umumnya wanita di daerahnya dengan saudara-saudaranya, misalkan saudari-saudarinya umumnya rata-rata 6, ya sudah dia hitung 6, selebihnya dia anggap darah istihadah, dia wajib sholat. Nah, ada pertanyaan? Apa itu? Haid. Nah, cukup. Nah, ada keistimewaan atau apa sih namanya? Ada kekhususan daripada haid ini, Bapak. Kalau wanita itu haid kemudian suci sebelum tenggelamnya matahari, maka dia wajib sholat duhur dan asar. Sebelum tenggelam matahari dia udah suci, wajib sholat duhur dan asar. Tapi kalau dia sucinya sebelum terbit fajar, sebelum masuk subuh, maka dia wajib sholat maghrib dan isya. Ini jumhur ulama Syafi'i dan yang lainnya, Imam Ahmad dan yang lainnya. Kalau sucinya sebelum terbit matahari, ini sudah masuk subuh, tapi belum terbit matahari, maka wajib sholat subuh. Paham ya? Nah, kalau di malam hari di siang hari sebelum tenggelam matahari suci, wajib sholat duhur dan asar. Tapi kalau sebelum terbit fajar, sebelum masuk sholat subuh, maka dia sholat maghrib dan isya. Tapi kalau sebelum terbit matahari udah masuk sholat subuh, maka dia wajib sholat subuh. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Nakhtatim bidu'ai kafaratil majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.